Khalil atau yang biasa kita sebut dengan Kiai Khalil Bangkalan lahir pada tahun 1820 dan wafat pada tahun 1925. Beliau berasal dari Bangkalan, yaitu di Madura. Beliau telah menghafal Al-Quran dan memahami ilmu perangkat Islam seperti Nahwu dan Shorof sebelum berangkat ke Mekah. Keteladanan yang dapat kita teladani dari beliau adalah pantang menyerah dan senantiasa berusaha. Hal ini terbukti pada saat beliau menuntut ilmu. Beliau tidak pernah membebani orang tua dan pengasuhnya. Beliau berjuang dan selalu berusaha untuk mendapatkan ilmu dan sesuatu yang ingin beliau gapai. Yang kedua adalah beradab tinggi terhadap ilmu dan ulama. Hal ini merupakan harga mati bagi Kiai Khalil Bangkalan, bahkan meski ulama tersebut merupakan murid hasil didikan beliau sendiri. Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada 1 Agustus 1868 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Anak keempat dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar bin Haji Sulaiman dengan Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim. Sejak kecil, beliau sudah terlihat sebagai anak yang cerdas dan kreatif. Keteladanan dari Kiai Ahmad Dahlan yang patut kita teladani, yang pertama, menciptakan masyarakat Islam yang sejahtera. Dalam mewujudkan hal ini, beliau menekankan pada bentuk-bentuk pelayanan. Bentuk pelayanan di sini terbagi menjadi 3 bidang, yaitu pendidikan, sosial, dan keagamaan. Hal ini terlihat pada beberapa sekolah, panti asuhan, rumah sakit, dan penerbit. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan agama adalah pengikat kehidupan manusia. Kiai Ahmad Dahlan menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki perasaan yang sama. Perasaan yang sama inilah yang akan membawa manusia pada kemajuan dan peradaban. Menurutnya, jika belum timbul perasaan yang sama, maka lakukanlah 3 hal yang menganggap ilmu pengetahuan itu penting untuk dipikirkan. Mempelajari ilmu pengetahuan dengan serius dan cermat, dan mengatur kehidupan dengan instrumen Al-Quran. Selanjutnya, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari lahir pada tanggal 14 Februari 1871 di Pesantren Gedang, Tambak Rejo, Jombang. Hasyim adalah putra ketiga dari 11 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Asy'ari, pemimpin pesantren keras Jombang, dan Nyai Halimah. Keteladanan yang dapat kita teladani adalah 1. Berkhidmat kepada guru, membantu guru di saat kesusahan dan mendengarkan guru saat menjelaskan pelajaran. 2. Berkhidmat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti saat Kiai Hasyim mengeluarkan fatwa jihad pada 17 September 1945 yang berbunyi, 1. Hukumnya memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan kita adalah fardhu ain bagi setiap orang Islam yang mungkin meskipun bagi orang fakir. 2. Hukumnya orang yang meninggal dalam peperangan melawan Nisya serta kelompoknya adalah mati syahid. 3. Hukumnya adalah yang memecah persatuan kita sekarang ini wajib dibunuh. Yang ketiga, pendidikan pesantren karakter kebangsaan. Pertama, pendidikan karakter pesantren berupaya mengajak bangsa ini untuk mandiri bukan hanya dalam soal ekonomi dan politik. Kedua, pendidikan karakter pesantren mengajarkan anak didiknya untuk bergaul dan bersatu di antara sesama anak bangsa senusantara, apapun suku, latar belakang, dan agamanya. Ketiga, pengetahuan diabadikan bagi kepentingan dan keselamatan nusa dan bangsa ini. Keempat, karena pergaulannya yang begitu rapat dengan bangsa-bangsa lain di jalur perdagangan dunia di Samudra Hindia. Kelima, orang-orang pesantren juga mengajarkan kepada anak-anak bangsa ini untuk memaksimalkan serta memanfaatkan segenap potensi ekonomi dan sumber daya negara ini. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari keteladanan 3 tokoh Kiai tersebut adalah yaitu yang pertama, keteladanan dari Kiai Ahmad Dahlan yang patut kita teladani. Yang pertama, menciptakan masyarakat Islam yang sejarah. Maksudnya di sini adalah menekankan pada bentuk-bentuk pelayanan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebut dalam menciptakan masyarakat Islam yang sejahtera. Adapun bentuk pelayanan di sini terbagi menjadi 3 bidang, yaitu yang pertama pendidikan, sosial, dan keagamaan. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan agama adalah pengikat kehidupan manusia. Kiai Ahmad Dahlan menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki perasaan yang sama. Perasaan yang sama inilah yang akan membawa manusia pada kemajuan dan peradaban. Yang kedua, dari tokoh Kiai Khalil. Keteladanan yang dapat kita ambil yang pertama adalah pantang menyerah dan senantiasa berusaha.
Kiai Khalil ialah seorang yang selalu berusaha dan tidak mudah menyerah pada keadaan. Hal ini terbukti pada saat beliau menuntut ilmu. Beliau tidak pernah memberatkan pengasuhnya dan orang tuanya. Yang kedua adalah beradab tinggi terhadap ilmu dan ulama. Keteladanan yang ketiga oleh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yaitu pertama, sebagai ulama besar, Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari mempunyai semangat nasionalisme yang kuat. Beliau memberikan dukungan penuh kepada para pejuang tanah air. Sikap beliau untuk membela keutuhan NKRI dari penjajahan wajib diteladani. Yang kedua, semangat jiwa kepahlawanan yang beliau hibahkan seharusnya dapat diimplementasikan dalam membela keutuhan bangsa dan negara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.